Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadat tengah pekan kita di kesempatan hari ini. Saudara yang berbahagia, sebelum kita memuji dan membesarkan Tuhan, saya mengajak kita tundukkan kepala kita dan kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan ini, sebab kami semuanya bisa bersama-sama datang untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Biarlah waktu kami ini dari awal sampai pada akhirnya, kami sungguh hanya menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saja yang mati atas Golgota, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Katakan, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Katakan, Dia membelaku dalam pencobaan. Dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Amen. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Sekali lagi, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia pohon selamat. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yang terakhir, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yeah, yeah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebuah lagu yang membawa hati kita penuh harap pada Yesus, yang membuat kita mengakui dengan mulut bibir kita bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus, yang berarti tanpa Yesus kita menyadari bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan
di mana temanya adalah iman perwira. Saya mengajak kita lebih dulu untuk tundukkan kepala kita dan kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus bagi kami agar kami bisa mengerti, bahkan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah perwira ini menjadi contoh kami, dan biarlah perwira ini karakter, sikap, dan hormatnya pada Tuhan menjadi teladan yang kami hidupi di dalam hidup kami, agar melalui iman kami, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 8, ayat 5-13. Saudara bisa melihatnya pada layar yang ada di bawah ini. Matius 5 ayat 5-13, firman Tuhan berbunyi demikian, saudara. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepada Yesus. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepada Yesus, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Saudara, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Yesus dan dia berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkannya ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu Saudara, bagian ini atau teks ini enak sekali kita baca sebab berita yang disampaikan Alkitab kepada kita adalah berita bahagia yang luar biasa. Namun diawali dengan pergumulan seorang perwira Romawi. Namanya tidak dicatat siapa, saudara. Tetapi namanya ada di dalam hati Tuhan Yesus. Dia sudah mencoba banyak cara. Dia mungkin sudah pergi ke tabib, ke dokter yang ada pada saat itu, tetapi hambanya sama sekali tidak bisa sembuh. Sakitnya bukan sakit biasa, tetapi lumpuh. Dan dia sangat menderita. Itulah teks yang kita bisa dapatkan, sakit dari hamba perwira ini. Saudara, itulah yang dialami seorang perwira Romawi, sehingga harapannya hanya ada pada pribadi Yesus. Dia tahu bahwa apa yang dia miliki tidak dapat membeli kesehatan dari hambanya. Dan dia hanya membutuhkan yang namanya miracle, keajaiban dan mujizat. Maka ia pun datang pada Yesus karena ia mengerti dan tahu lewat kabar-kabar yang diberitakan di mana-mana tentang Yesus Kristus. Ataukah dia sendiri pernah mengamati bagaimana berkuasanya seorang Yesus di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tetapi dia bukan melakukan itu atau memberikan hambanya di tengah-tengah sisa-sisa karena tidak ada yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, dia tidak menjumpai Yesus pertama kali ketika hambanya sakit. Sebab I am nothing, saya tidak layak sama sekali. Terpaksa sekali baru dia datang mencari Yesus. Di dalam Alkitab beberapa hamba-hamba Tuhan memang sudah mengatakan dan menyatakan bahwa diri mereka tidak layak. Perumpamaan yang Yesus pernah ceritakan tentang orang Farisi dan juga pemungut cukai, yang dibenarkan adalah mereka yang tidak berani menengadah ke langit tetapi hanya memukul dadanya seraya berkata, I am nothing, saya tidak punya apa-apa. Dan Matius 5 ayat 3 juga berkata, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah.
Dan kalau saudara perhatikan Petrus ketika mau mengikuti Yesus, dia berkata, pergilah daripada aku sebab aku ini tidak layak di hadapan Tuhan. Dan kita melihat Yohanes juga pernah mengatakan bahwa membuka tali sepatunya pun aku tidak layak. Orang-orang seperti ini, saudara, adalah orang-orang yang mengerti di hadapannya itu adalah pribadi Yesus yang punya otoritas yang tidak tertandingi. Dan orang ini sekali lagi kita membaca di bagian yang indah ini, aku tidak layak Tuhan mengundang engkau makan di rumahku. Beberapa dari murid-murid Yesus tentu berbeda dengan perwira Romawi ini. Murid Yesus yang notabene dari golongan nelayan, golongan orang-orang biasa dibandingkan perwira ini secara status sosial tentu jauh. Tetapi murid-murid Yesus malah berantem memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka. Sedangkan perwira ini yang punya banyak prajurit yang bisa memerintahkan prajurit pergi maupun pulang, dia justru mengatakan, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang menarik kita pelajari dari kisah perwira ini? Yang pertama adalah pengenalan diri yang sangat memukau Yesus. Pengenalan diri yang bisa menjadi contoh di mana kita bisa belajar dari seorang ini. Kalimat aku tidak layak adalah langka bagi seorang perwira. Ketika seseorang memakai pangkat yang tinggi, memakai topi kebesaran dan jubah kebesarannya, dan dia punya banyak anak buah, dia pemimpin dan lain sebagainya, harus hormat kepada Yesus yang adalah orang dari rakyat jelata yang biasa, yang tidak punya batalion yang begitu besar dengan persenjataan yang begitu hebat. Yesus yang sekolahnya pas-pasan saja mungkin, saudara, di dalam golongan anak tukang kayu yang tidak punya apa-apa. Bahkan ketika dia mengucap syukur, dia hanya bisa melepaskan 1 ekor burung merpati yang harganya tidak seberapa. Memang masuk golongan yang paling rendah, dan perwira ini mau datang pada Yesus. Dia tidak melihat Yesus secara sosial. Dia tidak melihat bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang Yahudi, di mana Israel, orang-orang Yahudi dibawa dari orang-orang Romawi. Tapi dia tahu masalahnya bukan pada masalah status sosial, kekayaan, pengaruh, latar belakang, bukan itu yang jadi masalah. Tetapi dia melihat ada satu pribadi yang melampaui itu semuanya, yang lebih daripada harta kekayaannya, yang jauh melampaui status sosialnya. Dan dia berkata, Tuhan, janganlah ke rumahku. Dia bukan menolak Tuhan. Dia bukan mengatakan, karena aku perwira, engkau rakyat jelata, jangan masuk rumahku, bukan. Tetapi karena aku ini tidak layak. Aku tidak berani, engkau terlalu terhormat bagiku, engkau begitu mulia, engkau suci sekali. Dan aku orang yang berdosa di hadapan Tuhan. I am nothing. Saudara, di dalam ayat 9 ketika ia berkata, di bawahku ada prajurit yang aku jumpai dan lain sebagainya, saudara. Yesus meresponi di dalam ayat 10, iman seperti ini tidak pernah aku jumpai di kalangan orang Israel. Apa maknanya sebenarnya ayat 9? Sehingga Yesus memuji perwira itu. Saudara, yang pertama, ia melihat Yesus lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Tuhan, apapun yang dikatakannya, yang engkau katakan pasti akan terjadi. Dia mengatakan seperti itu. Yang kedua, dia siap melakukan apapun sekarang dan percaya sepenuhnya. Jadi ketika dia mengatakan, Tuhan, di rumahku banyak prajurit. Kalau aku suruh ini, maka dia lakukan itu. Dan aku percaya prajurit itu akan melakukan itu. Saudara, dia sedang menganggap dirinya sebagai prajurit dan Tuhanlah perwiranya. Dia menganggap dirinya sebagai bawahan budak dan Tuhanlah sebagai tuannya. Itu sebabnya dia berkata di awalnya tadi, Tuhan. Dia melihat bahwa Tuhan itu pribadi yang sangat tinggi. Saudara, di poin 2, ayat 11 dan 12, Yesus membungkam kesombongan orang Israel ketika bertemu dengan perwira Romawi ini. Yesus berkata jelas bahwa banyak anak-anak dari kerajaan itu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga dan makan bersama dengan Tuhan. Tetapi orang dari timur dan barat berbondong-bondong akan masuk dan makan di dalam kerajaan Tuhan. Artinya banyak orang dari luar Israel, saudara, yang akan menikmati surga, yang akan menikmati keindahan surga, yang bersama-sama dengan Tuhan di surga.
Saudara yang dikasihi Tuhan, perkiraan orang Israel selama ini banyak yang keliru. Saya Israel, saya umat pilihan Allah, Abraham bapa kami, Yakub itu adalah leluhur kami. Kami adalah umat yang dijanjikan, kami adalah umat perjanjian, kami punya nabi-nabi yang besar, kami punya Musa, kami punya Elia, semuanya Tuhan utus bagi kami dan luar biasa. Saudara, memang benar mereka umat pilihan Allah, sebab dari sana akan muncul kebenaran firman Tuhan. Dari bangsa itu akan muncul hukum Taurat. Dari bangsa itu akan lahir seorang Mesias, juru selamat kehidupan. Dan memang diakui bahwa dialah umat pilihan. Tetapi saudara, kalau kita bicara tentang salvation itu, keselamatan itu, kita tidak bicara lagi dan tidak ada kaitannya dengan apa disebut sebagai umat pilihan itu. Umat pilihan hanyalah sebuah jalan yang melalui umat itu Tuhan turun dan kemudian menyatakan kemuliaan surgawi seperti apa. Tetapi untuk dipilih, untuk diselamatkan, untuk dikasihi Tuhan, berlaku secara individual di dalam kehidupan kita. Bukan bicara bangsa, bukan bicara kelompok. Iman adalah tanggung jawabmu pribadi dan tanggung jawabku pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman yang salah membangkitkan superioritas di dalam hidup kita. Pemahaman yang keliru inilah yang ditegur Yesus berulang-ulang kali. Bahwa ketika engkau memikirkan engkau lebih dan engkau lebih dikasihi Tuhan sebagai umat perjanjian itu, hati-hati dengan kesombonganmu. Bahkan Tuhan sendiri, saudara, muak melihat umat pilihannya melakukan hal-hal seperti itu. Karenanya Yesus memuji perwira Romawi ini. Dengan kata lain, bahwa tidak ada model di Israel seperti orang ini. Lagi pula, harusnya Israel sebenarnya melebihi orang ini. Karena Israel sudah belajar Taurat, Israel punya pedoman dari mulut ke mulut tentang Tuhan, Israel punya syema, dengarkanlah didikan Tuhan, dari kecil sampai besar ketika engkau berdiri, tidur, lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Tapi mereka menjadi superior sekali dan tidak mempedulikan orang lain. Saudara, yang paling menarik juga, hal yang sangat menarik adalah ayat 6. Sehingga saya mengatakan bahwa prajurit ini, perwira ini, adalah pribadi yang sungguh-sungguh layak dihargai. Kenapa saudara? Karena dia tidak bicara saja tentang faith, tetapi dia bicara tentang care. Sebuah caring yang luar biasa. Kenapa? Perhatikan, hambaku berbaring. Dia tidak mengatakan anakku sakit, dia tidak mengatakan istriku sakit. Tetapi hambaku sakit dan sangat menderita. Orang seperti perwira ini mempedulikan orang kecil, saudara. Bukan hal yang biasa, tetapi luar biasa. Seorang perwira yang punya segala-galanya yang bisa dengan mudah mengganti hambanya. Dulos itu dibeli dan dibuang biasa. Tetapi dia menghargai kemanusiaan. Dia begitu memahami sisi manusia yang paling mereka butuhkan, yaitu kepedulian. Sebab dia mengerti menjadi seorang budak saja adalah status yang menderita. Dia tidak akan menambah penderitaan itu dengan membiarkan budak itu mati tanpa mengerti betapa dia berharga. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kepedulian yang nyata, hospitality. Tidak hanya melalui mulutnya, tidak hanya sebagai seorang teman, tetapi dia menunjukkan dirinya sebagai seorang bapak bagi hamba-hambanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika saya diajak makan di sebuah restoran yang cukup besar, saudara. Di situ ada suster yang sedang menggendong seorang anak dan satu keluarga itu makan. Memang jam makan dan menunggu makanannya saja sudah lama. Dan saudara, mereka makan makanan yang di berkuah itu. Mereka lahap, mereka kenyang di situ. Tetapi susternya sama sekali tidak makan, saudara. Terus menggendong anak itu. Dan saya pikir mungkin si suster sudah makan di rumah. Tetapi dilihat dari wajahnya yang lelah, wajahnya yang lapar, saudara.
hati saya berpikir suster itu belum makan sama sekali. Babysitter itu tetap menjaga anak itu dengan teliti di dalam kelelahannya. Saudara, bisa enggak kita menyediakan makanan kepada mereka yang membutuhkan? Bisa enggak kita memperhatikan bukan hanya masalah yuk kerja gua kasih, tetapi kita memberikan anugerah ketika engkau bersama dengan saya, engkau adalah keluarga saya yang saya hargai karena Tuhan titipkan engkau di tengah-tengah saya. Saudara, kasihnya terhadap hambanya ini mendorong dia rela merendahkan hati di hadapan seorang Yahudi Israel. Kerendahan hati inilah Tuhan puji luar biasa. Bahkan iman yang ada di dalam dirinya Tuhan katakan tidak ada di tengah-tengah bangsa Israel. Jikalau begitu cintanya terhadap hambanya, sudah pasti saudara cintanya pada keluarganya kita bisa nilai sendiri. Saudara dan saya pasti yakin bahwa perwira ini tidak hanya tinggi secara jabatan, tetapi tinggi di dalam memahami diri dan kehidupan ini. Dia memiliki nilai yang tinggi sebab dia punya sesuatu yang rendah, yaitu kerendahan hati. Yesus tahu benar siapa orang ini dan ketulusannya. Itu sebabnya tanpa banyak bertanya di dalam ayat 7, respon spontan Yesus, aku akan menyembuhkan hambamu. Yesus tidak melihat karena hambanya, tetapi Yesus melihat siapa yang meminta agar hambanya disembuhkan. Saudara, apa yang saudara dan saya pelajari dari seorang perwira ini? Sehingga Yesus pun kagum terhadap seorang perwira ini. Satu, dia tahu diri bahwa dia hanyalah manusia biasa di hadapan Sang Kudus, Yesus Kristus. Yang kedua, dia rendah hati sebab dia mengatakan I am nothing di hadapan Engkau Tuhan. You suci, holy, aku ini begitu kotor di hadapan Engkau. Orang ini penuh kasih dan dia peduli. Dialah orang Romawi yang suatu kelak saudara akan melihatnya duduk bersama Yesus. Tetapi pertanyaannya bukan itu. Di mana posisi kita pada hari ini? Apakah kita orang Kristen yang tahu diri di hadapan Tuhan? Apakah kita bisa belajar rendah hati? Apakah kita pribadi yang peduli dan juga mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita? Saudara, biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Anda semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami merindukan Tuhan supaya hidup kami dibaharui oleh Tuhan hari ke hari. Menjadi pribadi-pribadi yang jadi berkat bagi banyak orang. Kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Kami ingin hidup berkenan di hadapan Engkau. Kami mau belajar mencintai seperti Engkau mencintai. Kami ingin belajar dari perwira Romawi itu. Bukan orang-orang yang menganggap diri lebih daripada orang lain. Berkati kami semuanya Tuhan. Pimpin hidup kami. Ajar kami berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.